Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada video pembelajaran dalam mata kuliah Konsep Sistem Informasi, pertemuan ke-10 dengan topik Bisnis Proses Reengineering. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai apa itu Business Process Reengineering, bagaimana pendekatan, teknik, dan metode Business Process Reengineering. Selain itu, juga nanti kita akan bahas mengenai contoh kasus nyata dalam BPR ini. Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang Business Process Reengineering serta jenis-jenisnya. Business Process Reengineering merupakan sebuah proses menyusun ulang kembali kegiatan bisnis. Hammer dan Ciampi pada bukunya menjelaskan bahwa reengineering merupakan sebuah fundamental berpikir dan juga mendesain ulang secara radikal terhadap sebuah bisnis proses untuk mencapai perkembangan yang dramatis dalam pengukuran performa seperti pengeluaran, kualitas, servis, dan juga kecepatan. Dalam prinsip-prinsipnya, dasar yang harus diikuti dalam pelaksanaan bisnis proses reengineering diantaranya, organisasi harus berfokus pada hasil, bukan tugas atau fungsi individu. Selain itu, juga penggunaan teknologi informasi merupakan dasar pendorong utama perubahan. Penggabungan proses dan pengurangan hierarki juga merupakan bagian dari prinsip-prinsip dasar BPR. Selain itu, pengambilan keputusan yang tidak tersentral pada satu tempat saja juga merupakan prinsip dasar dari BPR. Adapun langkah-langkah implementasi BPR, yang pertama adalah melakukan identifikasi proses yang akan dirancang ulang. Setelah itu, melakukan analisis mendalam proses yang ada. Juga kita harus mendesain ulang proses tersebut, uji coba dan implementasi desain baru, serta lakukan evaluasi dan peningkatan keberlanjutan. Dalam implementasinya, ternyata bisnis proses reengineering tidak selalu mudah. Ada keuntungan dan juga tantangan dalam implementasi BPR. Keuntungan yang akan didapatkan diantaranya memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, seperti waktu siklus, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, implementasi BPR juga berharap tentang kualitas yang lebih baik. Dengan merampingkan proses dan mengurangi langkah yang tidak diperlukan, kualitas produk dan layanan dapat meningkat. Selain itu, organisasi juga berharap terhadap respon yang lebih cepat. Ini akan membuat organisasi menjadi lebih tanggap terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan perubahan lingkungan bisnis. Sementara dengan adanya perubahan, tentu ada tantangan yang akan timbul, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Di antaranya perubahan budaya, resistensi terhadap perubahan, juga biaya awal yang tinggi. Ini merupakan tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh organisasi dalam memastikan bisnis proses reengineering berjalan lancar pada sebuah organisasi tersebut. Dalam prosesnya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa melakukan bisnis proses reengineering memerlukan pendekatan, teknik, dan juga metode. Adapun teknik yang dapat digunakan, yang pertama melakukan proses mapping. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan proses apa saja yang sekarang sedang berjalan dan bagaimana proses tersebut akan di re-engineering
atau didesain ulang. Contoh dari proses mapping diantaranya menggunakan flowchart, data flow diagram, dan business process model annotations. Selain itu, benchmarking juga menjadi salah satu teknik yang paling banyak diimplementasikan untuk melakukan business process reengineering, di mana sebuah perusahaan akan berkunjung atau membandingkan contoh proses bisnis yang sudah dianggap lebih unggul dibandingkan dengan proses bisnis yang sedang berjalan. Perusahaan contohnya dapat melihat performa perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang serupa, terutama dalam hal efisiensi waktu, kualitas, dan biaya produksi misalnya. Value stream mapping merupakan metode yang memfokuskan pada aliran informasi dan material dalam proses bisnis, dengan tujuan untuk mengidentifikasi semua aktivitas yang memberikan nilai tambah dan mengeliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Contohnya digunakan dalam produksi manufaktur untuk memetakan alur produk dan bahan baku hingga menjadi produk jadi. Teknik ini juga sering disebut dengan Lean Principle atau perampingan, yang dimana proses-proses yang tidak dibutuhkan akan dieliminasi pada proses bisnis yang berjalan untuk meningkatkan efisiensi. Total Quality Management adalah pendekatan manajemen yang menekankan pada peningkatan kualitas produk atau layanan secara keseluruhan dengan melibatkan semua level organisasi. Sehingga seluruh tingkatan manajemen pada semua titik organisasi memiliki peran vital dalam pendekatan ini. Six Sigma merupakan salah satu teknik yang paling terkenal dan banyak sekali digunakan pada beberapa perusahaan-perusahaan industri manufaktur yang ada di Indonesia. Ini sering digunakan dalam kombinasi dengan BPR untuk memastikan bahwa perubahan dalam proses juga menghasilkan kualitas yang optimal. Contohnya, perusahaan seperti General Electric menggunakan Six Sigma untuk meningkatkan proses manufaktur dan pelayanan. Kaizen diambil dari bahasa Jepang, yang berarti continuous improvement. Kaizen ini merupakan pendekatan yang berfokus kepada perbaikan kecil secara berkelanjutan. Untuk beberapa perusahaan di Indonesia, bahkan continuous improvement menjadi departemen sendiri berbarengan dengan industrial engineering. Dalam industri otomotif, Toyota menggunakan Kaizen untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi produksi. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.